Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikwita Antonia Luneta dengan NIM 210 MBKM 007, mahasiswa pertukaran merdeka asal Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Rawapening, cerita rakyat asal Provinsi Jawa Tengah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Di Semarang terdapat sebuah danau yang bernama Rawapening. Danau yang kaya akan ikan ini memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Berikut kisahnya. Dahulu kala, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo, terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selak Anta. Sayangnya, mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Pada suatu ketika, Ki Hajar sering melihat istrinya, Nyai Selak Anta, duduk termenung seorang diri. Tampaknya Nyai Selak Anta ingin sekali mempunyai anak. Melihat kesedihan istri yang amat dicintainya itu membuat Ki Hajar tak kuasa menahan air matanya. Ki Hajar kemudian meminta izin pada istrinya untuk pergi bertapa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nyai Selak Anta pun memenuhi keinginan suaminya, meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo. Waktu terus berlalu. Sudah berbulan-bulan lamanya Ki Hajar tidak juga kembali dari pertapaannya di lereng Gunung Telomoyo. Hati Nyai Selak Anta pun mulai diselimuti perasaan cemas jikalau terjadi sesuatu kepada suaminya. Hingga suatu hari Nyai Selak Anta merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar. Setiap harinya perutnya semakin membesar. Setelah tiba saatnya, ia pun melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya Nyai Selak Anta karena anak yang dilahirkannya bukanlah seorang manusia, melainkan seekor naga. Ia menamai anak itu Baru Kelinting. Saat usianya beranjak remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, siapakah ayahnya? Nyai Selak Anta pun terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut anaknya. Ia pun menjawab, ayah dari Baru Kelinting bernama Ki Hajar yang saat ini sedang bertapa di sebuah gua di lereng Gunung Telomoyo. Nyai Selak Anta menyuruh anaknya untuk pergi menemui ayahnya. Awalnya Baru Kelinting ragu untuk berangkat karena wujudnya yang berupa naga dan sang ayah yang tidak akan mempercayainya. Nyai Selak Anta pun membekali Baru Kelinting tombak pusaka yang merupakan benda peninggalan Ki Hajar untuk meyakinkan bahwa Baru Kelinting benar anak mereka. Akhirnya Baru Kelinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo untuk mencari ayahnya. Setelah sampai di tempat pertapaan, Baru Kelinting bertemu dengan Ki Hajar dan menunjukkan tombak pusaka yang dibawakan oleh ibunya, sambil menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Ki Hajar dan Nyai Selak Anta. Ki Hajar kemudian berkata bahwa dia tidak perlu bukti. Ia meminta Baru Kelinting untuk melingkari Gunung Telomoyo. Jika Baru Kelinting berhasil melakukannya, maka benar bahwa ia adalah anaknya. Ternyata Baru Kelinting dapat dengan mudah melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar mengakui bahwa benar Baru Kelinting adalah anaknya. Lalu dia memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di bukit Tugur untuk bisa berubah menjadi manusia. Saat Baru Kelinting sedang bertapa, datanglah para penduduk dari desa Patok. Mereka sedang berburu mencari hewan untuk dijadikan santapan pesta yang diadakan di desa tersebut. Karena tidak dapat menangkap satu ekor hewan pun, pada akhirnya mereka memburu naga besar yang sedang bertapa, lalu berniat untuk memasaknya. Sebelum ditangkap, rupanya Baru Kelinting telah menjelma menjadi seorang anak kecil yang kumal. Anak kecil tersebut datang ke pesta yang diadakan warga desa Patok dan meminta sedikit hidangan mereka. Namun, para warga menolak kehadiran anak kumal tersebut. Bahkan, ia diusir dan ditendang. Dengan marah dan sakit hati, Baru Kelinting meninggalkan desa tersebut. Ia kemudian bertemu dengan seorang janda tua yang bernama Nyai Latung.
yang memperlakukannya dengan sangat baik. Nyai Latung sendiri juga tidak diundang dalam pesta, karena warga merasa jijik melihatnya. Mendengar itu, Baru Kelinting semakin kesal terhadap warga desa Patok. Ia kemudian berpesan pada Nyai Latung agar segera menyiapkan lesung kayu jika nantinya terdengar suara gemuruh. Baru Kelinting lalu kembali ke pesta warga desa Patok, dan warga desa tetap berusaha mengusirnya. Baru Kelinting kemudian menancapkan sebuah lidi ke tanah. Ia kemudian menantang warga desa untuk mencabutnya, namun tidak ada yang mampu mencabutnya. Akhirnya Baru Kelinting mencabut sendiri lidi tersebut dan muncul mata air yang sangat deras diikuti oleh suara gemuruh. Air yang muncul dari mata air itu membanjiri seluruh desa Patok dan terbentuklah rawa pening. Seluruh penduduk desa tenggelam kecuali Nyai Latung. Nyai Latung akhirnya selamat karena masuk ke dalam lesung kayu sesuai pesan dari Baru Kelinting. Setelah peristiwa itu, Baru Kelinting pun kembali menjadi naga untuk menjaga rawa pening. Sekian cerita rakyat asal-usul rawa pening asal Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.